sampaikan untuk teman-teman santri di sini, para santri masyarakat sekitar yang mudah-mudahan juga untuk kita semua. Langsung saja ya. Jadi nanti kalau butuh materi nanti mungkin di akhir kita buatkan nanti. Memang tidak ada persiapan, yang penting nanti prakteknya. Karena kalau materi itu sekarang kan gampang, bisa browsing dan semacamnya. Nah, yang pasti bekam itu apa sih sebenarnya? Sudah pernah kenal bekam atau belum? Belum pernah tahu atau sudah mungkin hanya melihat ada yang bekam. Jadi yang pasti begini, pengobatan itu kan banyak, terapi itu kan banyak sekarang. Jadi orang sakit mau sembuh itu caranya sangat banyak sekali. Udah ada yang datang ke dokter, datang ke rumah sakit, beli obat, ruqyah dan semacamnya. Tergantung apa yang kita suka, apa yang kita ingin. Nah, ternyata kita sebagai umat Islam itu sebenarnya sudah punya sarana yang memang diajarkan pada masa-masa Rasulullah. Jadi nanti kalau saya berpikir, yang pertama ketika kita belajar tibbun nabawi ataupun obat-obat yang itu ada nasnya di Al-Quran ataupun di hadis, manfaat itu baru nomor 2. Yang pertama kita harus yakin. Nah, sekarang kita ini yakin nggak apa yang diajarkan Rasulullah itu pasti baik? Yakin atau tidak? Jadi kalau sudah yakin, kalau saya berpikir bekam ini manfaatnya apa? Terus darahnya gimana? Yang pasti sesuatu yang diajarkan Rasulullah ini pasti baik. Jadi sudah banyak sekali hadis-hadisnya. Nah, nanti lebih detailnya kalau hadis itu bisa belajar satu kelas. Kalau praktiknya nanti bisa dengan saya, nggak apa-apa. Salah satu hadis itu ada istilah Rasulullah, ada 3 jenis pengobatan. Ada dengan minum madu, dengan berbekam, dan yang terakhir itu dengan kain. Kain ini ditusuk pakai besi panas. Tapi Rasulullah melarang yang ketiga untuk umatnya. Yang 2 ini yang dianjurkan. Nah, mungkin kalau madu sudah banyak, ada macam-macam buku atau kajian manfaat madu itu sangat luar biasa. Terus yang kedua ada bekam. Nah, yang bekam itu ya ini alatnya. Ini kan tahu alatnya. Sudah biasa lihat kan kalau alatnya. Ya ini sedot-sedotnya, tembak-tembakannya warna. Ini alatnya, terus ada pennya ini banyak macamnya. Ada yang plastik, kalau plastik itu ada nomornya di depannya, kalau ini tidak ada. Nomor itu untuk ukuran. Nah, kalau ini kan cuma ada ini, di tengahnya ini ada lapis kayak cincin. Jadi kalau orang gemuk, misalkan kayak saya, ini penuh biasanya jarumnya. Nah kalau kurus ini dikurangi, ini yang digeser ke atas, sehingga nanti keluarnya jarum itu nggak terlalu dalam. Nah, terus kalau nyedotnya, misalkan orangnya badannya bersih, itu bisa sampai 3 kali, atau bahkan ada yang 4 kali. Ketika sudah dimasukkan kan disedotkan, di punggung lagi, ini cuma saya perhatikan. Nah nyedotnya itu, ini sampai nyentuh. Kali kan, terus ditarik 2 kali, 3 kali. Ini kalau orangnya gemuk. Terus nariknya bisa sampai diputar. Ketika mau narik ini jangan ditarik ini aja yang ditarik. Tapi kalau kurus jangan dikasih 3 kali, masuk semua kulitnya ke dalam. Jadi kalau kurus itu 2 kali, 2,5. Kalau gemuk tak kira. Jadi kalau kurus itu ininya nanti penuh dengan ini. Kulitnya kan apa biasanya? Ikut gitu kalau disedot. Itu cuma 2 kali. Biasanya itu. Nah, untuk ini ada alkohol. Ini untuk membersihkan alat bekam ketika sudah kena darah. Ini zaitun. Kalian bisa juga menggunakan selain zaitun, bisa pokoknya minyak. Ada VCO, ada minyak goreng, tapi bukan yang bimoli, yang dari kelapa, itu bisa juga. Itu untuk ini ada namanya bekam seluncur. Jadi bekam itu ada bekam kering, ada bekam basah.
ada yang bekam kering, misalkan karena habis kerja bakti punggungnya bokil-bokil, daerah punggung itu mulai di bawah leher sini ini dibekam. Coba ada yang buat buat contoh punggungnya nggak agak dibekam. Enggak dibekam di mana? Di bajunya dibuka punggungnya. Ada pesan kamu. Biar tengahnya tidak. Kau usah santai. Biasa masih itu musik polos. Kurang aja. Nah, misalkan pegel-pegel. Nah ini ada istilahnya bekam kering. Nah kalau bekam kering itu misalkan seumpama sebahu. Jadi ada di sini, di ini persimpangannya ini. Ini namanya kahil. Nah ini titik sunnah yang diajarkan Rasulullah. Terus ada yang di bahu sini, kanan kiri juga ini sunnah. Terus yang sunnah lagi di area sini, lurus dengan pusar kalau tarik ke depan sini. Dua juga kanan kiri. Terus di leher, yang leher ini juga kanan kiri. Nah sama yang paling luar biasa itu aslinya khasiatnya yang di atas kepala. Namanya titik mubugis. Jadi sampai ada beberapa buku bekam itu judulnya sembuh dengan satu titik. Ketika dianalisis ternyata titiknya yang di atas kepala. Jadi kalau ditarik lurusannya ini, telinga tarik ke atas, terus dari depan tarik pas tengah-tengah. Nah tapi kalau berambutnya kayak gini maka harus digundul dulu biasanya kalau bekam. Nah itu biasanya orang-orang eman. Jadi lebih memilih di kepala nggak usah, titik yang lain aja. Jadi yang tadi yang sini 1, ya. Terus 2 sudah 3, sini 2, 5, di leher 2, 7, terus di kepala 1, 8, sama di punggung kaki. Itu yang titik sunnah. Nah, tapi kalau misalkan ada paru-paru maka nanti di sini bisa. Nah, jadi kalau bekam kering itu misalkan ini apa? Maksud kelamaan duduk capek, itu bekam aja, ada pinggang sini, misalkan di kop gini langsung. Nah, ini gemuk atau kurus? Kurus. Berarti jangan sampai 3 kali, nanti kesakitan. Atau sambil ditanya, kalau sakit bilang. Jadi jangan sampai terlalu disakit. Nah, kalau bekam kering ini hanya dikit tok. Ini namanya bekam kering. Nah, nanti 5 menitan dicabut. Nah, nyabutnya ininya. Itu bekam kering. Kalau bekam seluncur juga bekam kering. Ini dikasih minyak dulu. Kita praktikkan dikit juga yang nyaman dari sini nyedet itu. Misalkan gini, separuh aja. Harum ini minyaknya. Misalkan masuk angin. Nah, kalau habis hujan hujanan masuk angin, dibekam seluncur. Bekam seluncur itu ininya digerakkan, ditariknya 1 aja atau setengah kalau nggak kuat tarik, terus bukanya gini ya. Nah ini digerakkan atas ke bawah. Nyaman kan? Yes. Bisa kalau kamu di atas badan ini, kalau bisa langsung ke bawah langsung, atau di atas separuh terus di bawah lanjut. Dan ke atas ke bawah bisa di kanan kiri. Nah ini kalau masuk angin ini enak, pegel-pegel. Nah ini namanya bekam seluncur. Masih bekam kering tapi jenisnya yang seluncur. Terus yang ketiga ada bekam tarik. Nah biasanya kalau pusing-pusing, jadi di kop langsung ditarik. Biasanya di area kepala, karena di sini di kop ya. Di kop, terus tarik. Di kop tarik. Itu juga bekam kering. Nah terus bekam basah itu yang ditusuk. Jadi di titik yang tadi, nah misalkan di sini sudah di kop ya. Ini di kop, terus di bawah di leher, di kop, dibiarkan. Lamanya kalau laki-laki itu bisa 7 menit, 8 menit, atau kalau kuat bisa sampai 10. Tapi kalau perempuan itu 5 menit sampai 7 menit. Kalau anak-anak lamanya 3 menit. Nah, setelah setelah dibiarkan 5 menit dibuka. Nah, misalkan di sini di kop tadi buka, terus ditusuk pagi ini. Kayak jarum. Ini nggak ada jarumnya. Kita memberi jarum, mas takut. Ada jarumnya. Ada. Jadi nusuknya nanti ini berlawanan dengan jarum jam. Jadi misalkan di sini bekas kop ya. Jadi gini kan, jalankan dari luar melingkarkan buat nyamuk tapi ke dalam terus. Nah kalau misalkan di bawah suara harus gini. Kalau pen yang ini kan ini ada lubangnya di miring. Ini untuk miring.
Jadi kalian nusuk dengan posisi miring gini juga bisa, tetap kena. Jadi motornya kan berlawanan jarum jam. Setelah ditusuk dikop lagi. Nah dikop lagi itu selama sama tadi berapa? 7 menit, 8 menit, maksimal 10 menit. Itu kalau laki-laki. Nah, contohnya di sini ada yang sudah dikop. Nah, ini malah ada yang sampai di kepala. Kalau HP-nya ada layar nih, ada gangguan. Nah ini titik yang di atas kepala. Nah, ini di tengah-tengah. Jadi di telinga ini kalau ditarik garis nyambung ke tiran satunya, terus lurusannya di atas hidung ini sampai ke belakang. Nah tengah-tengahnya ini namanya umbung kubis. Nah di sini itu bisa sampai 90 penyakit, termasuk penyakit karena sihir dan semacamnya. Karena salah satu riwayat itu bahwa jin itu bisa menempati aliran darah. Nah terus ini, nah kalau ini bukan titik sunnah yang dua, tapi ini ada titik-titik tertentu. Terus yang di leher ini juga titik sunnah. Kita gambar yang lebih jelas yang dari belakang. Nah ini banyak kan, tapi ini tidak semuanya titik sunnah sudah ini. Yang sunnah itu hanya yang bawah ini, dua ini, sama yang atas. Jadi sudah ada yang paru-paru, jantung dan semacamnya. Nah kalau ada yang baru-baru dibekam, itu jangan langsung banyak. Diambil yang sunnah dulu. Di punggung itu biasanya leher dua, terus di bawahnya leher ini tengah-tengah, di bahu kanan kiri sama di bawah. Itu sudah cukup. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, nah kayak saya kalau sudah bekam terus cuma 5 titik itu nggak terasa. Jadi biasanya di punggung itu bisa 20. Secukupnya punggung bangun, ini dipasang semua nggak apa-apa. Itu bekam. Nah terus bagaimana caranya membekam? Udah dipakai dulu bajunya. Nggak apa-apa, minyaknya harum kok. Terus bagaimana tahapan bekam? Nah, idealnya membekam itu yang pertama membekam diri sendiri. Jadi kalau sekarang saya sudah tahu caranya bekam, sudah punya alat bekam, langsung temennya dijadikan korban. Nah itu nggak ideal. Jadi yang bagus itu harus bekam diri sendiri. Loh, punggung saya nggak bisa dibekam misalkan. Yang bisa misalkan di tangan. Nah, di tangan itu di sini misalkan. Itu udah dikop aja berapa kali. Kop, sini dikop, terus ditusuk. Bisa kan kalau ditusuk dikeluarkan darahnya. Di kaki misalkan, di pojokan sini, di betis. Ini kan bisa dibekam. Itu tahapan yang pertama. Terus yang kedua, ini kan ada 3 orang. Minta bekam. Jadi misalkan Ina minta bekam ke sini, ini minta bekam ke sini. Jadi minta bekam dulu. Sehingga nanti tahu, oh, ternyata kalau dipaksa ditarik itu sakit. Nah, ketika membekam orang, kita tahu jangan terlalu sakit. Sehingga bisa merasakan. Nah, setelah bekam sendiri sudah, minta bekam sudah, terus bekam orang terdekat. Nah, kalau di rumah ya bekam keluarga. Kalau di sini teman-teman sendiri, mungkin ustaz-ustaz. Baru nanti membekam orang lain. Jadi tahapannya seperti itu aja sih, nggak terlalu ribet. Yang pada intinya nanti dipraktek. Nah, tinggal nanti diatur aja kapan mau praktek. Jadi nanti bareng-bareng. Atau ini sekarang sudah mulai kenal. Nanti cari siapa yang mau dibuat praktek. Dari 3 orang dibuat latihan. Nanti kita siapkan. Aslinya tadi mau bawa 2, mau bawa 2 alat bekam biar tidak terlalu malam. Karena yang satunya ternyata dipakai, terus tadi sempat ngerukyah, jadi terlalu malam. Nah, terus waktu berbekam itu kalau malam idealnya itu sampai jam 10. Karena di atas jam 10 itu organ tubuh itu sudah harus istirahat. Tapi yang paling bagus waktu-waktunya kalau dari jamnya itu di siang hari. Karena posisi darah itu sedang deras-deras nih. Jadi siang hari itu mungkin jam 1 lah. Kisaran jam 1 sampai jam 2. Itu kalau dari harinya, jamnya. Terus yang disunnahkan tanggal 17, 19 sama 21. Tapi ini bukan kalender tahun Masehi ya, kalender Hijriah. Jadi kayak sekarang bulannya Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Malam ini sudah tanggal 21. Nah, berarti hitungannya kalau kalender Hijriah itu kan mulai habis maghrib. Berarti sejak habis maghrib tadi sudah masuk waktunya sunnah berbekam. Dilanjut sampai besok sore sebelum maghrib. Terus misalkan ada pertanyaan. Terus kalau misalkan sekarang saya sakit di tanggal 22.
terus saya pengen saya diterapi dengan bekam. Apa masih nunggu tanggal 17 bulan depan? Gimana kalau keburu meninggal? Udah sekarang saya nunggu bulan depan. Jadi jangan, kalau sudah orangnya darurat butuh dibekam, nggak usah nunggu tanggal 17 dan seterusnya. Nah tapi kalau misalkan nggak darurat, hanya untuk perawatan, lebih baik menunggu tanggal sunnah. Karena dalam hijamah itu ada mahabbah. Jadi dalam bekam itu ada kecintaan kita pada baginda Rasulullah. Jadi misalkan sekarang kamu bekam, bingung, apa ini manfaatnya bekam itu? Saya bukan orang kedokteran, saya bukan bidan dan semacamnya. Kan bingung masih awal-awal, kan nggak paham. Karena kalau menggunakan bahasa kini itu banyak istilah-istilahnya. Jadi gampangnya gini aja, bilang ke yang diruqyah, misalkan bapak atau ibu, bapak panjenengan yakin sama Rasulullah sebagai utusan Allah. Pasti kan dia yakin. Panjenengan yakin yang diajarkan Rasulullah itu sesuatu yang baik, pasti bermanfaat. Yakin. Nah, Rasulullah selain mengajarkan membawa agama dan semacamnya juga mengajarkan beberapa pengobatan yang dikenal dengan Tibbun Nabawi. Pengobatan adalah salah satunya adalah bekam. Jadi sesuatu yang sudah ada nasnya, sudah disampaikan dalam Al-Quran atau hadis, tidak perlu ini penelitiannya apa, secara medis manfaatnya apa, tidak perlu. Karena sudah ada nas. Nah kita umat Islam yang didahulukan itu yakinnya. Jadi jangan sampai ini jangan-jangan hanya menyakiti. Nggak mungkin lah yang diajarkan Rasulullah itu sesuatu yang tidak baik. Kasarnya seperti itu. Silakan kalau mau ditanya. Ada efeknya, efek sampingnya. Efek sampingnya, nah, ini ada pertanyaan. Ada efek sampingnya. Nah, di bekam itu ada beberapa bukan larangan ya, hanya prinsip saja. Misalkan orang yang terlalu kenyang itu tidak boleh dibekam. Karena bekam itu lebih baik dalam keadaan lapar, maksudnya sebelum makan. Tapi kalau lapar banget juga jangan dibekam, karena ini posisinya lemes. Misalkan orang sudah capek, badan sudah lemes terus mau dibekam, jangan, ditunggu dulu. Karena nanti dia ketika dibekam bisa semaput. Dibekam baru dikop, darahnya dikeluarkan, sudah ini mau semaput itu ada. Ada yang semaputnya karena takut sama darah. Terus bekam lagi, setelah bekam itu jangan mandi dulu sampai kurang lebih 2 jam dia. Nah, terus setelah bekam minum. Darah orang yang ini darahnya tinggi, sudah tidak normal, itu tidak dianjurkan dibekam kecuali oleh pembekam yang sudah profesional. Orang yang kena diabetes tinggi itu juga tidak boleh dibekam, apalagi untuk bahan belajar ya, itu tidak boleh. Hanya orang-orang yang sudah ahli. Jadi ada beberapa penyakit kronis itu yang tidak boleh sembarangan dibekam. Bisa jadi nanti dengan bekam malah berakibat parah. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi itu tadi kalau orang kekenyangan itu bisa jadi muntah ketika dibekam. Terus misalkan orangnya sudah biasa ya, ketika dibekam kok mata berkunang-kunang misalkan, kok saya berkunang-kunang, suruh tengkurap aja. Jadi jangan dibekam duduk. Jadi orang lemah suruh bekamnya tengkurap aja, dibekam terus ditengkurap. Jadi kalau lagi santai dibekam duduk gak apa-apa. Jadi sering saya pernah dulu di Kanyan ngajari sesama peruqyah itu, semangat kan, alat bekam baru belajar, semangat pengen bekam. Besoknya bekam pertama semaput, itu sempat panik. Ini kok pingsan ini gimana? Keluarganya juga panik sampai nangis istrinya itu. Tapi kita kasih tahu jangan panik, santai aja, nanti juga akan membaik. Jadi ketika misalkan mau semaput, kop itu dibuka, kan masih banyak di punggung, buka aja semua. Sisakan misalkan 3 dulu. Nanti yang 3 selesai baru dipindah ke bawah, bertahap. Tapi kalau sudah biasa langsung banyak gak apa-apa. Mungkin itu sih efeknya. Jadi kalau sudah orang-orang normal itu nggak apa-apa. Nah untuk detailnya nanti itu bisa belajar dari lidah dan semacamnya, warna mata dan semacamnya. Cuma itu bisa dilanjutkan lagi. Intinya nanti misalkan orang datang minta bekam, dengan keberaniannya itu kamu sudah yakin aja, oh, ini sudah layak untuk dibekam. Dia langsung ayo bekam gitu aja. Jadi jangan kasih kendor, ya niatkan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Insya Allah tidak ada hal-hal yang tidak baik kan yang diajarkan Rasulullah. Yang lain? Atau mau nyoba praktek? Praktek. Kalau ini aja dulu yang latihan. Jadi untuk pengantarnya itu aja ya.
untuk gambaran tentang bekam, saya kira nanti ada saja bisa tanya Ustaz Bokros juga, beliau sudah sangat ahli. Terus nanti kalau praktek pendalamannya bisa dengan saya, nanti ada Ustaz Sodi itu juga bisa. Cuma kalau misalkan sama malam ini nggak maksimal, misalkan minggu depan saya nggak ada, nanti bisa Pak Sodi yang mendampingi. Karena saya kadang ada di Malang gitu kan. Ya kalau mau praktek nggak apa-apa, ini bisa. Langsung aja, kasihan kalau dunia ini. Terserah, mau nyender, mau tojo apa mau ini. Enggak, ini apa aja, nanti kalau sudah perlukan nggak usah di video kan. Gimana? Kan salah. Nah, ini alatnya lah. Ini disimpan Pak. Ya bukan kering aja yang dibersihkan. Dibuka aja. Kalau takut suntik nggak usah disuntik dulu, nggak apa-apa. Nah ini, kalau misalkan seumpama seharian, misalkan karena aktivitas banyak, kok belum sempat mandi misalnya, nah itu bisa disemprot dulu dengan alkohol. Itu untuk biar tubuh ini steril. Ini alkohol. Mandi sering kali. Nah ini bukannya pen dulu. Ini pen belajar. Dibuka aja. Enggak kira diupload sama. Nah ini yang sudah ya. Terus ini, coba. Ini kan mau diseluncur ya. Bisa kamu pegang kiri. Nah, yang kiri kamu pegang ini, yang kanan pegang ini. Jadi ketika disemprot itu nggak usah pakai tangan, nanti disemprot gitu kan. Ini diratakannya pakai ini, sampai rata. Yang kita tadi ini. Yang kecil-kecil. Ini ya. Nah ini kayaknya kalau besar nanti copot-copot. Nah, jadi nyemprot kayak gini, diratakan pakai tangan. Terus nanti semprot aja. Rupanya. Iya. Sampai rata. Lumayan main. Sarung Kalau udah mandi seminggu. Mandi ya. Nah, banyak betul. Nah, setelah selesai, ini ditarik. Kan gini ya. Yang pakai kanan aja. Nariknya kalau yang kecil ini nggak usah terlalu penuh sampai satu, Pak. Itu lebih jedot. Ditarik dulu apa digini? Masukkan dulu. Coba ditarik. Nah, langsung taruh. Ini lepas dulu. Nah, tarik. Oke. Oh, diputar. Nah, cabutnya diputar. Sambil ditarik. Itu lepas tangannya. Oh, lepas ini. Pas tarik ini. Ini kan gini. Tarik ya. Ini lepas lagi kan. Oh, lepas dulu sih. Nah itu, ini kan ini. agak empuk. Nah ini kalau mau digerakkan berat, ini sampai diputar-putar, baru ditarik pelan-pelan. Yang mana ya? Dia. Iya. Ke atas ke bawah. Oh, panas. Tariknya sambil agak ditekan. Kemarin tidak apa-apa, namanya latihan. Mau langsung dilukai juga silahkan. Bukan langsung kan zaman. Mau di rumah dia. Apa nanti? Ini ada tangannya. Bodoh selangnya tapi. Iya. Yang selang itu kalau mau bekam sendiri dulu. Nah, kalau sudah merah itu baru nanti dibekam terus didiamin. Disedot itu darahnya. Oke, sebetulnya makan sudah itu ditaruh. Nanti bisa ada tisu-tisunya kayaknya ada di depan itu tinggal. Nah, terus dibekam kering di kopnya. Mulai dari kanan ya, nanti taruhnya ambil arah tubuh yang kanan dulu, kanan kiri terus kanan kiri kanan. Benar-benar. Sini. Sini ya nggak apa-apa. Ke bawah agak ke bawah. Dot, dua kali aja sampai natap atasnya. Kurang ya? Masih sedikit lagi. Lepas, putar sambil diputar. Nantinya nah. Biarkan, itu kan sudah bekam kering. Jadi kalau misalkan cuma pegel-pegel, misalkan habis kerja bakti ini pun di sana, malamnya gantian aja. Kalau saya kalau diambil darahnya takut, ya sudah baring terus dibekam, badan ini penuh nggak apa-apa. 5 menit, 7 menit dibuka.
itu hilang pegel-pegelnya. Setelah diseluncur yang tadi gini, harus dibekam kering gitu. Nah, kalau misalkan berani bekam basah, misalkan masih takut, oh kita satu aja, misalkan dikahil ini saja yang di sini, yang di atas ini sudah untuk 72 penyakit. Itu ada hadisnya. Nah jadi kalau saya bingung, oh apa benar? Nah kalau kita nggak yakin, berarti kita kan nggak percaya sama Rasulullah. Enaknya umat Islam kan gitu. Kalau sudah ada dalilnya, ada hadisnya, ada di Al-Quran, nggak usah ditanyakan lagi, jalankan saja gitu, laksanakan pokoknya. Nah, ini kalau awal-awal di meniti, takut lewat maksimal 7 menit. Terus kalau lebih gimana misalnya? Nah kalau lebih kayak pernah kecipratan minyak pas goreng ikan misalnya, itu kan biasanya kayak air itu. Nah nanti begitu bentuknya kalau kelamaan. Jadi kayak luka bakar gitu. Nah, biasanya. Itu namanya blister kalau kelamaan. Jadi saya pernah punya teman tiba-tiba menghubungi, Mas ini gimana? Loh apanya gimana? Saya bekam terus itu kayak luka bakar. Tak tanya berapa menit, lupa karena habis dikop tertidur. Jadi dia nggak tahu berapa lama, bangun-bangun sudah kayak luka bakar. Nah, ini nanti dibukanya jangan ditarik, tapi cukup yang kuningnya itu yang ditarik, itu akan lepas sendiri. Nyaman ya? Nyaman. Enggak sistem tak Tidak tidur kan? Tidak tidur. Saya terdungin. apa nanti dia gunakan untuk praktek. Aku lupa. Kemarin saya lihat bapak yang bekam kemarin di rumah. Bisa bawa 2 alat. Jadi mau bawa 2, itu satunya dipakai. Ya, sudah ditarik ya Bapak. Ini ya. Atau enggak hari Kamis itu teman-teman sibuk enggak? Kamis malam Jumat. Kamisnya. Ada kegiatan kan di sini. Iya. Kita kan ada hataman. Iya. Jadi pas saya pas nggak ngaji kan bisa praktek tak temenin. Kalau memang nggak sibuk. Mungkin sibuknya bantu-bantu itu ya. Ya, takutnya nggak sibuk itu. Kalau nanti nggak apa-apa lah diatur lagi malamnya. Terus disiapkan siapa yang mau dibuat praktek. Jadi kita temenin nanti praktek. Ya intinya seperti itu. Jadi simpel sebenarnya bukan itu. Syaratnya yang utama harus berani sama darah. Kalau nanti kalian akan melihat darah kan. Jadi karena ada orang yang baru lihat darah itu sudah langsung pusing. Mampu. Tapi kalau sudah berani sama darah, pasti bisa sudah bekam itu. Ya mungkin itu dulu ya istirahat. Ya, nanti nah, kalau bisa lewat Ustaz Trofi ngabari kapan mau praktek. Nanti biar ke saya. Ya, mungkin itu dulu. Mudah-mudahan manfaat. Kita lanjut di kesempatan selanjutnya untuk langsung prakteknya. Karena ini juga sudah malam. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. Oh.